Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada di buku Pengantar Akuntansi 1 edisi kelima karangan Warren dan kawan-kawan yang diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Ini adalah buku edisi baru yang juga buku originalnya ya berisikan e-learning yang terdiri dari video pembelajaran seperti ini, kemudian ada soal dan pembahasan yang bisa Anda kerjakan secara mandiri dan ada video terkait soal dan pembahasan. E-learning tersebut dapat Anda peroleh dengan cara membeli buku original pengantar akuntansi 1 ini atau membeli kode aksesnya. Nah, di bab 1 ini saya akan membuat dua video. Video pertama yang kali ini menjelaskan tentang akuntansi dan apa itu akuntansi, apa saja apa pengguna laporan keuangan, kemudian juga terkait dengan apa kira-kira peluang profesi yang ada, peluang kerja atau profesi yang ada di bidang akuntansi. Video kedua, saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Oke, kita mulai ya. Nah, pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja yang digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan pelanggan. Jadi perusahaan ada itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara misalnya perusahaan menjual produk ke pelanggan. Nah, produk tersebut harus diproduksi dulu menggunakan bahan baku dan tenaga kerja serta overhead. Lebih lanjut terkait dengan produksi itu akan Anda peroleh dalam mata ajar akuntansi biaya. Nah, berikutnya jenis-jenis usaha itu mudahnya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan jasa atau servis, yang kedua perusahaan retail atau eceran, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa berarti dia menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh kalau Anda ingin bepergian menggunakan transportasi udara, Anda bisa membeli tiket di Garuda Indonesia dan Anda kemudian memperoleh servis dari Garuda dan atau Anda misalnya PT Telkom. Retail. Nah, PT Retail ini, eceran, ini menjual produk yang diperoleh atau dibeli dari pihak lain, kemudian dijual ke pelanggan. Contohnya Alfamart, ya ini toko fisik, dan Tokopedia, ini yang online. Kemudian perusahaan manufaktur, ini perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya adalah Indofood Sukses Makmur, dari bahan baku salah satunya adalah misalnya tepung terigu, kemudian menjadi barang jadi yaitu mie instan, dan kemudian mie instannya dijual kepada pelanggan. Atau Astra Agulestari, dia bahan bakunya adalah CPO, diolah, kemudian dijual menjadi misalnya minyak goreng. Perusahaan itu menjalankan 3 aktivitas bisnis. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Ini aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan dan mengeluarkan beban. Pada akhirnya nanti adalah laba. Terkadang orang sering mensimplified bahwa tujuan perusahaan adalah memperoleh laba. Nah, aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Berikutnya, aktivitas bisnis berikutnya adalah aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan penjualan aset jangka panjang. Nah, nanti akan dijelaskan juga itu apa aset ya, aset jangka panjang. Contohnya adalah pembelian tanah, pembelian bangunan. Nah, itu adalah terkait aktivitas investasi. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan adalah aktivitas untuk mencari atau memperoleh dana yang akan diperlukan untuk aktivitas investasi dan aktivitas operasi. Berikutnya, akuntansi itu sih apa sih sebetulnya ya? Apa sih definisi dari akuntansi? Nah, mudahnya akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan atau informasi
untuk para pemangku kepentingan atau juga disebut stakeholders. Nah, pemangku kepentingan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Nah, informasi tentang apa? Tentang apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan di perusahaan dan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya akuntansi itu dia sebuah sistem informasi menyediakan laporan, ya, laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, untuk apa? Melihat bagaimana nih aktivitas ekonomi ya yang dilakukan oleh perusahaan, jual beli, ya, dan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Nah, siapa saja para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder tadi? Kita bisa membagi pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder menjadi internal dan eksternal. Internal itu misalnya adalah manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan membutuhkan informasi dari sistem informasi, salah satunya laporan keuangan, untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, menilai kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan menjadi lebih baik dibanding kondisi keuangannya dibandingkan dengan tahun lalu, dan pengambilan keputusan lainnya. Berikutnya karyawan. Nah, eksternal investor, investor untuk melihat apakah perusahaan yang dia beli sahamnya akan makin baik performanya atau kinerjanya ke depan sehingga nanti nilai sahamnya semakin meningkat. Kemudian kreditur terkait pemberian pinjaman kepada perusahaan. Apakah perusahaan ini memang kalau nanti dia diberikan pinjaman oleh bank memiliki kemampuan untuk membayar pokok dan bunganya. Kemudian pemerintah khususnya misalnya adalah pajak untuk melihat apakah perusahaan berapa pajak yang harusnya dibayarkan dan berapa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh karir dan gaji profesi akuntan di Indonesia ya. Ada lebih banyak dari sini, silahkan baca bukunya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan karir dan gaji atau potensi karir yang ada untuk para mahasiswa yang studinya adalah di program studi akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan, para akuntan itu harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan. SAK memungkinkan investor dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Jadi bagaimana sebuah transaksi itu dicatat dan dilaporkan itu harus mengikuti atau patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Nah, di Indonesia itu PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi perusahaan di Indonesia, laporan keuangannya harus disusun sesuai dengan PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan telah mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Tujuan dari sistem informasi akuntansi atau akuntansi adalah menyediakan informasi atau laporan yang bermanfaat bagi manajemen dan pengguna lainnya untuk pengambilan keputusan. Agar informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi itu bermanfaat, maka informasi tersebut harus, yang pertama, dia harus relevan, memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya informasi ini relevan, kalau informasi ini tidak dilaporkan, maka pengambilan keputusan menjadi salah misalnya. Dan informasi tersebut harus dilaporkan dalam penyajian yang jujur atau faithful representation. Nah, ini informasi mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi yang secara akurat, tidak dibuat-buat, angkanya memang angka yang sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana meningkatkan relevansi dan penyajian jujur? Maka laporan itu harus dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian dapat diverifikasi, ada bukti yang jelas, bisa diverifikasi, bukti dokumennya pun otentik, kemudian laporan atau informasi keuangannya itu dilaporkan tepat waktu dan dapat dipahami laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, tapi untuk dapat dipahami ini, itu diperlukan juga pengetahuan tentang akuntansi. Berikutnya adalah asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, asumsi unit moneter. Dalam artian, laporan keuangan itu disajikan dalam mata uang. Nah, di Indonesia dalam mata uang rupiah.
Jadi kalau ada aktivitas di perusahaan yang tidak bisa diukur dengan uang, maka aktivitas tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian juga ada asumsi periode waktu. Nah, perusahaan melaporkan kegiatan ekonominya di perusahaan itu ada periode waktunya. Nah, misalnya minimal 1 tahun sekali atau tahunan dan bisa juga dilaporkan tribulanan atau tiap bulan. Nah, ini biasanya ada namanya disebut dengan istilah tahun fiskal. Tahun fiskal itu mudahnya kalau biasa di Indonesia itu adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian juga ada asumsi terkait dengan entitas bisnis atau business entity. Nah, data ekonomi dalam sistem akuntansi yang dicatat hanya yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Nah, implikasinya di sini di perusahaan ada pencatatan yang terpisah antara perusahaan dengan pemiliknya. Berikutnya adalah tentang keberlanjutan usaha atau going concern. Nah, ketika menyusun laporan keuangan, itu diasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Berikutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip pengukuran. Jumlah yang dicatat dan dilaporkan harus objektif dan dapat diverifikasi. Biasanya yang akan dicatat itu akan memerlukan bukti dokumen. Nah, bukti dokumen contohnya misalnya adalah kwitansi, faktur atau invoice atau tagihan yang diberikan oleh pemasok atau supplier. Nah, jadi hanya dicatat sebesar kalau ada bukti dokumen yang dapat diverifikasi, diperiksa gitu ya, dan jelas. Nah, kemudian ada prinsip biaya historis, pencatatan akun pada harga perolehan. Katakan misalnya perusahaan retail membeli barang dagang dari pemasok. Nah, dia beli harganya 1 unit 1 juta. Maka dicatat persediaan tersebut sebesar 1 juta, sebesar biaya historisnya atau harga perolehannya. Nah, harga perolehan itu biasanya dilihat dari kwitansi tagihan dari si pemasok tuh. Nah, oke. Prinsip berikutnya adalah terkait dengan pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari menyelesaikan pekerjaan jasa yang dipesan oleh pelanggan atau pengiriman penjualan barang kepada pelanggan. Nah, itu pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan di sini berarti adalah kapan pendapatan itu dicatat dalam akuntansi. Kalau untuk perusahaan jasa, pendapatan itu dicatat saat jasa yang dipesan oleh pelanggan telah diselesaikan. Nah, berikutnya adalah beban. Perusahaan mendapatkan pendapatan, biasa juga harus mengeluarkan beban. Nah, beban itu mengikuti pendapatan. Nah, beban yang terkait dengan pendapatan dicatat pada periode yang sama atau matching cost against revenue. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan bab 1 yang ada di buku Fast Warrant ya. Akuntansi pengantar akuntansi 1 edisi 5 yang diadaptasi dan diterjemahkan serta diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Ini video pertama dari bab 1. Nantikan bab 2-nya terkait dengan persamaan akuntansi. Terima kasih atas keperhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.